Assalamualaikum. Jadi, kita bakal bahas materi PPI yaitu Islam di era kolonial. Bersama aku Zahira. Kalau ngomongin soal penjajahan Indonesia, biasanya yang kebayang itu perang, senjata, dan rakyat yang melawan. Tapi ada satu hal yang nggak terlalu disoroti oleh media, yaitu peran Islam di dalamnya. Waktu Portugal mulai masuk dan VOC makin kuat, justru perlawanan itu banyak lahir dari kerajaan-kerajaan Islam dan para ulama-ulama besar. Nah, yang mereka lawan itu bukan cuma penjajahan, tapi mereka juga menjaga keyakinan kita sebagai umat muslim. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana sih peran Islam dalam masa penjajahan di Indonesia. Tidak. Nah, pada abad ke-16 ini, Eropa mulai masuk ke Nusantara, di mana Portugal mulai ke Malaka, kemudian disusul oleh Belanda, dan juga disusul oleh Jepang. Yang mana motivasi mereka ke sini tidak hanya untuk menyebarkan agama, tetapi sering kita dengar, yakni 3D, gold, glory, dan juga gospel. Di mana gold sendiri mereka memiliki keinginan untuk mengambil kekayaan berupa rempah-rempah yang ada di Nusantara, dan juga glory, yakni kejayaan. Mereka ingin berjaya dalam menguasai wilayah di Nusantara. Dan tak hanya itu, tujuan mereka juga ada yakni gospel, yakni mereka ingin menyebarkan agama-agama Kristen di Indonesia. Seperti itu. Nah, di sisi lain, Islam di Nusantara sudah berkembang pesat, mulai dari alur perdagangan dan juga melalui dakwah, di mana sudah munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yakni Kerajaan Demak, Kesultanan Aceh, di mana bangsa Belanda dan juga Portugis mulai bertentangan dengan bangsa Indonesia, terlebih lagi dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Saat penjajahan kolonial datang ke Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam melakukan perlawanan tidak hanya dengan cara militer, tapi juga menjadikan nilai dan semangat Islam sebagai dasar perlawanan. Nah, kalian tahu kan, kerajaan-kerajaan Islam itu melawan penjajahan kolonialisme. Nah, aku akan menerangkan nih. Yang pertama adalah kerajaan Aceh. Aceh melawan Portugis, menganggap melihat Portugis sebagai ancaman dalam perdagangan dan kedaulatan umat Islam. Nah, Aceh juga tidak hanya berjuang dalam perang politik saja, tetapi juga memperjuangkan menjaga pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara. Nah, pada saat itu para ulama berperan penting dalam mengobarkan semangat jihad fisabilillah. Nah, selanjutnya adalah kerajaan Mataram. Mataram memandang penjajahan kolonialisme Belanda sebagai ancaman terhadap kedaulatan umat. Nah, di sini pada saat itu juga para raja dan para ulama bersatu bekerja sama dalam menggerakkan rakyat untuk melawan dominasi VOC. Nah, di sini para pejuang itu dianggap sebagai bentuk dalam memperjuangkan religius dan semangat moralitas, yang mana menjadikan sebagai mempertahankan tanah air Nusantara. Nah, yang terakhir adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Nah, di Maluku Islam menjadi pemersatu rakyat untuk melawan penjajahan seperti Portugis dan Spanyol. Sultan menyerukan bahwa
Perjuangan ini dianggap sebagai bentuk membela umat dan perjuangan dalam membela kebebasan perdagangan di Nusantara. Nah, di sini kita jadi mengetahui intinya adalah nilai-nilai Islam, yang mana nilai Islam itu sendiri menjadi pemersatu dalam melawan penjajahan kolonialisme dan memperkuat kerajaan-kerajaan Islam sehingga bisa memperjuangkan kemerdekaan. Seiring berkembangnya Islam di Indonesia, muncullah gerakan modern. Yang pertama adalah gerakan reformis melalui Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang fokusnya adalah memurnikan ajaran dan modernisasi pendidikan. Kedua adalah gerakan tradisionalis melalui Nahdlatul Ulama atau NU, yang mana dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana perannya sangat vital dalam menjaga tradisi lokal dan ajaran Islam agar tetap relevan pada zamannya. Islam di Indonesia bukan hanya sekedar agama, melainkan adalah motor penggerak peradaban, yang mana dimulai dari pesantren dan madrasah sebagai benteng pertahanan identitas bangsa, dan juga sebagai pendidikan anti penjajahan untuk melawan kolonialisme. Perjuangan tidak berhenti di ruang kelas, melainkan juga melalui organisasi seperti Syarikat Islam, di mana umat bersatu melawan ketidakadilan ekonomi dan juga diskriminasi kolonial. Gabungan antara gerakan pendidikan dan politik ini adalah yang menjadi fondasi bagi kemerdekaan di Indonesia. Kalau dilihat lagi, peran Islam pada masa penjajahan itu bukan hal yang kecil, karena mulai dari kerajaan hingga organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu mempunyai cara yang masing-masing, cara tersendiri untuk menjaga umatnya agar tetap kuat. Nah, sekarang mungkin kita memang sudah tidak ada berada di masa penjajahan, namun tantangan-tantangan tersebut tetap ada di masa sekarang, namun bentuknya aja yang berbeda. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya, bahwa Islam itu bukan sekedar menjaga umatnya, tetapi Islam di Indonesia itu juga ikut membentuk arah perjalanan bangsa Indonesia. Sisanya tinggal kita mau melanjutkan atau mau cuma tahu aja. It's up